Indonesia merupakan negara dengan penghasil kopi terbanyak yang menempati peringkat keempat setelah Brazil, Kolombia, dan Vietnam. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi kawasan yang cocok untuk sentra pertanian. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat tumbuhan yang beraneka ragam yang dapat dimanfaatkan sebagai sektor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwiki Raja Sihotang, NPM 19042900012 akan mempresentasikan tentang sejarah dan teknik budidaya tanaman kopi robusta, yaitu untuk syarat mata kuliah budidaya tanaman tembakau, kopi, dan teh yang diampu oleh Ibu Dr. Rini Sulistiani SPMP. Berikut persebaran dan luas wilayah perkebunan kopi di Indonesia. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sejarah tanaman kopi. Pada tahun 1907, Belanda membawa tanaman ke Indonesia untuk dibudidayakan, dan kopi robusta ini pernah menjadi alternatif pengganti kopi arabica yang pernah mati karena wabah penyakit. Jika dibandingkan dengan kopi arabica, excelsa, dan liberica, robusta memiliki ketahanan paling baik. Terbukti ketika ditanam pada musim penyakit dan hama, bertahan hanyalah kopi robusta. Berikut merupakan morfologi tanaman kopi robusta. Yang pertama yaitu akar. Sistem perakaran tunggang yang tidak rebah. Perakaran tanaman robusta relatif dangkal. Lebih dari 90% dari berat akar terdapat pada lapisan 0-30 cm. Batang tanaman kopi merupakan tumbuhan berkayu, tumbuh tegak ke atas dan berwarna putih keabu-abuan. Daun berbentuk menjorong, berwarna hijau, pangkal ujung meruncing, memiliki panjang antara 15-40 cm dan lebarnya antara 7-30 cm. Bunga dan buah. Bunga pada tanaman kopi memiliki ukuran relatif kecil, mahkota berwarna putih dan berbau harum semerbak. Kelopak bunga berwarna hijau, karakteristik menonjol bijinya agak bulat. Teknik budidaya tanaman kopi. Bahan tanam kopi. Kopi robusta melakukan pembungaan dengan penyerbukan silang, maka untuk perbanyakan dilakukan secara dengan vegetatif, yaitu stek pucuk. Penanaman. Sebelum melakukan penanaman di lapangan, terlebih dahulu ditanam pohon pelindung atau peneduh. Tanaman peneduh ditanam pada setiap satu titik di antara 4 klon tanaman kopi. Buat lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 cm. Untuk syarat tumbuh tanaman kopi robusta dengan ketinggian 300-600 mdpl, suhu 20-30 derajat Celcius, curah hujan 1.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun, pH 5,5-6,5, kandungan bahan organik minimal 2%, keadaan tanah, kedalaman kurang dari 100 cm dan kemiringan 40 cm. Hama dan penyakit tanaman kopi robusta. Hama utama yaitu yang dapat menurunkan produksi tanaman kopi adalah penggerek buah kopi. Sedangkan penyakit pada tanaman kopi terutama disebabkan oleh nematoda parasit Pratylensus atau Coffea yang dapat menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, kurus, dan batang mengecil. Berikut contoh hama penyakit tanaman pada kopi robusta. Pengendalian hama PBKO, yaitu dilakukan dengan cara pemupukan yang dilakukan secara beratur, pengendalian gulma setelah panen, pemangkasan tanaman kopi, petik bubuk, yaitu memetik sebuah buah yang sudah terserang PBKO pada saat 15-30 hari. Pengendalian penyakit bercak daun kopi, yaitu dengan pengendalian fungisida, kelembapan dikurangi dengan mengurangi penyiraman, sanitasi dengan menggunting daun yang sakit kemudian dibakar atau dipendamkan dalam tanah. Panen melakukan 4 tahap, yaitu pemetikan pilih selektif, yang itu petik merah, pemetikan setengah selektif dilakukan dengan tompolan buah masak, pemetikan lelesan dilakukan terhadap buah kopi yang gugur karena terlambat pemetikan racutan atau rampasan merupakan pemetikan terhadap sebuah buah kopi yang masih hijau. Penanganan pasca panen kopi, sortasi biji kopi, pengupasan kulit, fermentasi, pencucian, pengeringan, dan penggilingan. Terima kasih, sekian untuk presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Raja Sumatang, NPM 19042900012 dari program studi agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budidaya panen tanaman tembakau. Adapun mata kuliah ini yaitu merupakan mata kuliah teknik budidaya tanaman tembakau dan kopi serta teh yang diampu oleh Ibu Dr. Rini Sulistiani SPMP.
Tanaman tembakau dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari Spanyol. Tobacco merupakan salah satu tanaman tropis asli Amerika. Tanaman tembakau juga mempunyai potensi di Indonesia, di mana tanaman tembakau diharapkan menjadi salah satu tanaman yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, tembakau dikenal dengan image emas hijau karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Produktivitas tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya adalah iklim, teknik budidaya, dan pasca panen. Teknik budidaya yang tepat dapat memaksimalkan produksi tembakau yang dihasilkan. Karakteristik tembakau ditentukan oleh faktor genetik tanaman tersebut, kondisi lingkungan, cahaya, temperatur, kadar air tanah, cara budidaya, dan penanganan pasca panen. Adapun tujuan dari materi kali ini yaitu untuk mengetahui budidaya dan panen tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum. Panen adalah kegiatan mengambil hasil dari tanaman setelah mencapai kemasakan atau hasil yang optimal. Untuk mempunyai potensi maksimal jika akan diolah menjadi bahan baku untuk industri atau langsung dikonsumsi. Daun tembakau, masa optimal artinya mempunyai potensi menghasilkan mutu paling tinggi. Berdasarkan penerimaan IHC, industri hasil tembakau, ada daun tembakau Virginia, khususnya yang ditanam di daerah Bojonegoro. Potensi tersebut digambarkan sebagai warna kuning kehijauan, kadar pati tinggi 25-27%. Tolak ukur masa optimal daun sebagai warna kekuningan hijau, kadar pati tinggi 25-27. Tolak ukur masa optimal daun tembakau lebih banyak diukur secara fisik, khususnya warna daun dan tingkat kekakuan daun. Daun muda umumnya kaku dan berwarna hijau gelap dengan kandungan klorofil tinggi 2-4%. Kecepatan mencapai kemasakan optimal banyak ditentukan oleh beberapa varietas, paket teknologi khususnya pupuk nitrogen dan pengairan, posisi daun batang, varietas, tujuan penggunaan, dan lain sebagainya. Usaha untuk mempertahankan mutu yang optimal ada pada daun, dimulai dari penanganan panen, diikuti dengan pasca panen. Usaha tani tembakau harus menyiapkan tanaman di lapangan, yang saat ini dipetik dengan klasifikasi daun pada saat mutu olah. DSMO adalah partai daun hasil panen yang mempunyai respons sama terhadap suhu dan kelembapan udara lingkungan pada saat pengolahan. Tanaman tembakau adalah tanaman semusim dan sejenis tanaman herbal. Tembakau dapat dikonsumsi dan digunakan sebagai pestisida dalam bentuk nikotin, tartar dapat digunakan sebagai obat. Tanaman tembakau dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Spanyol atau tobacco, merupakan salah satu tanaman tropis asli Amerika. Panen adalah kegiatan mengambil hasil dari tanaman setelah mencapai kemasakan optimal atau mempunyai potensi maksimal jika akan diolah menjadi bahan baku untuk industri atau langsung dikonsumsi. Panen dapat dilakukan lebih baik pada sore hari, selain ada peluang kadar pati meningkat, juga jika ada hujan sehari sebelumnya. Pengolahan tembakau adalah kegiatan curing, bukan pengeringan melalui pengovenan. Virginia, Besuki, Noberly, atau penjemuran semata, Madura Passion, dan Kasturi. Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini. Demikian yang saya sampaikan tentang panen dan pasca panen untuk tanaman tembakau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.